Chris nyaris tak percaya dengan keajaiban yang terjadi. Ia terpaku merasa seperti sedang bermimpi. Bahkan, pimpinan label IMX Record, Vinny Trawal, datang langsung untuk mengorbitkan mereka. Fanny yang menemui seorang ahli saraf sesuai saran dokter di rumah sakit. Dokter menguji Fanny dengan menanyakan tanggal hari itu. Saat itu Fanny baru sadar bahwa ia lupa tanggal. Ketika ditanya usia adik laki-lakinya, Fanny ragu apakah 12 atau 13 tahun. Parahnya lagi, Fanny lupa alamat yang baru semenit lalu diberitahukan dokter. Bahkan ketika dokter kembali menanyakan tanggal hari itu, Fanny kembali lupa. Dokter menjelaskan bahwa hasil tes darah Fanny normal dan tidak ditemukan tanda-tanda stroke. Namun kondisi Fanny justru lebih menunjukkan gejala Alzheimer atau pikun. Fanny tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Penyakit Alzheimer biasanya diderita oleh orang lanjut usia, tetapi dokter memastikan bahwa anak muda juga bisa mengidap penyakit tersebut. Dokter meminta Fanny memberitahu keluarganya. Ia menjelaskan bahwa Fanny telah melupakan hal-hal kecil dan kelak akan melupakan banyak hal, termasuk orang-orang yang ia sayangi. Dokter juga memprediksi gejala Fanny akan memburuk dengan cepat. Fanny akan kesulitan membedakan antara masa lalu dan masa kini. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, dan dalam kondisi tertentu, Fanny rentan melakukan kekerasan. Fanny pulang dengan wajah sedih dan ketakutan. Tiba-tiba suara Chris memanggilnya dari belakang. Fanny ingin menceritakan penyakitnya, tetapi Chris tidak memberi kesempatan. Chris langsung menceritakan peningkatan karir bermusiknya. Ia mengatakan bahwa pihak MX Record menemuinya dan menawarkan kontrak 1 album, pertunjukan, serta promosi besar-besaran. Nama Chris akan dikenal di mana-mana. Chris mengaku tidak bahagia dengan semua pencapaian itu karena Fanny tidak menemaninya. Padahal Fanny lah yang dulu meminta Chris mengejar mimpinya. Chris ingin Fanny selalu ada untuknya selamanya. Mendengar hal itu, Fanny menangis bahagia. Ia tidak sanggup menceritakan penyakitnya di saat Chris sedang berada di puncak kebahagiaan. Chris mengajak Fanny melihat bintang di langit. Ia berkata tidak ingin menjadi bintang tanpa Fanny. Walaupun suatu hari seluruh dunia meneriakan namanya, hati Chris tetap hanya untuk Fanny. Janji dan gombalan itu tidak membuat Fanny tersenyum. Ia justru memeluk Chris erat, menyembunyikan kesedihannya karena penyakit pikun yang ia derita. Fanny tetap beraktivitas seperti biasa dan menyembunyikan penyakitnya dari keluarga. Ia tidak ingin membuat orang tuanya sedih. Di kantor, Fanny mendapat pujian dari atasannya. Podcast Fanny menarik investor baru. Investor tersebut adalah Mahes Air, mantan kekasih Fanny. Mahes bersikap profesional, tetapi luka dan pengkhianatan yang pernah ia lakukan masih jelas diingatan Fanny. Ketika Mahes mengundangnya ke pesta kantor keesokan malam, Fanny hanya diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, Chris akan pergi tur ke berbagai kota sesuai kesepakatan dengan pihak label. Fanny mengaku ingin mengundurkan diri dari pekerjaannya. Sambil mengemasi pakaian Chris, Fanny terus mengomel tentang pekerjaannya. Sikap Fanny membuat Chris heran karena semua barang sebenarnya sudah dikemas bersama. Fanny tiba-tiba terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sebelum berangkat, Chris menanyakan kondisi Fanny yang terlihat aneh.